Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pada video dialog nomor 234 yang lalu kita membahas tentang Al-Alamin sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Rob. Setelah itu saya melanjutkan kembali pembahasan Al-Alamin karena masih ada beberapa sisi yang belum kita uraikan secara tuntas, khususnya yang terdapat dalam fasal Al-Alamin pada kitab I'jazul Bayan fi Tafsir Ummul Quran karya Sadruddin Al-Qunawi. Dalam lanjutan pembahasan tersebut kita sampai pada kerangka kosmologi yang disusun oleh Al-Qunawi, yang jika kita hitung terdapat 13 martabat atau alam kosmologis. Dengan itu saya anggap penyampaian tafsir Al-Alamin menurut perspektif I'jazul Bayan telah tersampaikan secara utuh. Karena itu video tersebut saya beri label dialog nomor 235. Namun saudara, ternyata dalam kolom komentar muncul permintaan dari sebagian audiens agar penjelasan ini diperdalam lagi pada sisi kosmologisnya. Sementara kita ketahui bersama bahwa Al-Qunawi sendiri tidak merinci secara eksplisit beberapa aspek tersebut dalam I'jazul Bayan. Oleh karena itu, saya berusaha menelusurinya melalui literatur lain yang masih berada dalam satu jalur pemikiran yang sama. Maka dalam dialog kita kali ini setidaknya ada 3 kitab yang menjadi rujukan, yaitu Miftahul Ghaib karya Al-Qunawi, I'jazul Bayan karya Al-Qunawi, dan Al-Insan Al-Kamil karya Abdul Karim Al-Jili. Walaupun di dalam ketiga kitab tersebut tidak kita temukan pembahasan kosmologi khususnya tentang ama secara eksplisit dan sistematis dalam satu tempat, namun melalui pembacaan menyeluruh dan penangkapan makna secara implisit kita masih dapat memahami arah dan kedudukan pembahasan tersebut. Atas dasar itu, dialog kali ini kita susun kembali dalam bentuk dialog sufistik antara seorang mursyid dan seorang salik, agar pembahasan ini dapat didekati tidak hanya secara konseptual tetapi juga secara pedagogis dan ruhani. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Ta'ayyun Awal Ama dan Awal Alam. Maka berkatalah Salik kepada gurunya, "Wahai guru, aku mendengar para arif berkata tentang ta'ayyun awal. Sebagian menyebutnya ilmu ilahi, sebagian menyebutnya cahaya pertama, sebagian lagi menyebutnya ama. Aku bingung yang manakah itu sebenarnya." Kata mursyid, "Kebingunganmu baik, karena ia menunjukkan engkau belum tergesa-gesa memberi bentuk pada sesuatu yang belum pantas dibentuk. Dengarkan pelan-pelan." Kata Salik, "Baik, wahai guru." Kata mursyid, "Ketahuilah, sebelum segala sesuatu tidak ada sebelum. Yang ada hanyalah zat, tanpa nama, tanpa arah, tanpa isyarat. Pada martabat ini tidak boleh engkau berkata ada dan tidak pula tiada." Kata Salik, "Apakah ini yang disebut ahadiyah?" Kata mursyid, "Ya. Dan pada martabat ini tidak ada ta'ayyun sama sekali." Kata Salik, "Lalu kapan ta'ayyun pertama itu terjadi?" Kata mursyid, "Ketika zat mengetahui dirinya sendiri, bukan karena butuh diketahui, tetapi karena pengetahuan adalah sifat zat itu sendiri, maka tampaklah pengetahuannya tentang kemungkinan-kemungkinannya." Kata Salik, "Apakah ini ta'ayyun awal?" Kata mursyid,
Inilah yang dimaksud Qunawi dengan ta'ayyun awal dalam Miftahul Ghaib. Ia bukan alam, bukan makhluk, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan kesadaran ilahi terhadap apa yang mungkin tampak darinya. Kata Salik, tetapi mengapa dalam I'jazul Bayan aku melihat guru-guru berbicara tentang alam, tentang ama, seakan-akan ta'ayyun awal sudah kosmologis. Kata Mursyid, karena engkau membaca dari sisi rububiyah, bukan dari sisi zat. Apa yang di dalam ilmu jika dipandang dari sisi tajalli kepada selain, maka ia mesti tampak sebagai medan keterlihatan. Dan medan pertama itu dinamai ama. Kata Salik, apakah berarti ta'ayyun awal sama dengan ama? Kata Mursyid, jika engkau berkata begitu secara hakikat, engkau keliru. Jika engkau memahaminya sebagai dua wajah dari satu urusan, engkau benar. Ta'ayyun awal dalam dirinya adalah ilmu. Ta'ayyun awal ketika dibaca oleh alam adalah ama. Kata Salik, lalu bagaimana dengan Al-Jili, wahai guru? Ia berkata dengan jelas, cahaya pertama, akal pertama, hakikat Muhammad. Kata Mursyid, Al-Jili berbicara dari ujung tajalli, bukan dari penjagaan istilah. Ia melihat bahwa apa yang pertama tampak sebagai ilmu menjadi realitas wujudi ketika aliran tajalli diteruskan. Maka ia menamai martabat itu haqiqat al-haqaiq, an-nur al-awwal, al-aqlu al-awwal. Bukan karena ia makhluk seperti makhluk, tetapi karena ia adalah batas pertama antara zat dan alam. Kata Salik, apakah ini berarti Al-Jili melampaui Qunawi? Kata Mursyid, tidak. Ia melanjutkan dari titik yang berbeda. Qunawi menjaga agar engkau tidak menyerupakan. Al-Jili membuka agar engkau menyaksikan. Kata Salik, lalu di manakah posisi insan kamil dalam semua ini? Kata Mursyid, inilah rahasia terakhir. Apa yang pada ta'ayyun awal bersifat universal, tak bernama, tak sadar sebagai aku, maka pada insan kamil menjadi sadar, mengetahui dan mengenal asal-usulnya. Insan kamil adalah ta'ayyun awal yang kembali menatap zat dengan mata makhluk. Kata Salik, apakah ini berarti tujuan suluk adalah kembali ke ta'ayyun awal? Kata Mursyid, bukan kembali ke martabatnya, tetapi menyelaraskan kesadaranmu dengan hakikatnya. Ketika engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai selain dan tidak pula melebur dalam penghapusan makna, maka engkau berdiri sebagai cermin, bukan sebagai klaim. Kata Salik, sekarang aku mengerti, wahai guru. Yang berubah bukan zat, bukan ta'ayyun, tetapi cara aku memandangnya. Kata Mursyid, jika engkau telah memahami ini, maka diam pun adalah ilmu dan berjalan pun adalah tauhid. Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.